Oke, adik-adik sekalian, kita ke ini ya, latihan 3, penalaran matematika. Teks 1 tentang dua orang bekerja dengan kecepatan yang berbeda. Berarti Abdul mengecat ruang tamu. Ya, mengecat ruang tamu itu nama pekerjaannya. Ya. Kalau Abdul sendiri butuh waktu 6 jam. Berarti kalau kakak balik ini 1 jam nih, Abdul sendiri mampu berapa bagian dari ruang tamu ini? Jawabannya 1/6 dari ruang tamu. Setuju? Kan untuk satu ruang tamu butuh 6 jam. Berarti kalau 1 jam cuma 1/6 ruang tamu. Kalau Ahmad sendiri, mampu atau bisa atau sanggup 1/9 bagian dari ruang tamu. Wah kak, bakalan banyak main pecahan dong. Oh bisa begini diakalin. Katakan ruang tamunya itu terdiri atas, nah 6 sama 9, kan KPK-nya 36 tuh. Terdiri atas 36 segmen atau 36 ruas atau 36 ubin atau 36 meter persegi gitu ya. Nggak harus 36 ya. Nggak harus 36, berapa aja juga boleh. Namun usahakan bilangan yang dibagi 6 sama dibagi 9 bulat. Kan tujuan kita supaya nggak main pecahan. Jadi andai ini meter persegi, ini berarti 6 meter persegi, ini 4 meter persegi. Padahal ya bukan, nggak harus ya. Pokoknya total 36 ini kayak 36 ruas gitu. Berarti kalau bersama-sama dalam 1 jam loh ya, ini bisa berapa? Mampu berapa? Ya dijumlah 10. Itu kalau 1 jam. Bagaimana kalau T jam? Ya berarti kalau Abdul sendiri bisa mengecat 6T. Ahmad sendiri 4T. Kalau bareng-bareng 10T. Oke? Ini terjemahan dari sini nih, 3 baris pertama. Ya. Sekarang dari sini. Baru case-nya nih. Suatu hari Abdul dan Ahmad mengecat ruang tamu bersama-sama. Namun setelah 15 menit berkelahi, bertengkar. Kemudian Ahmad sendirian. Ya, berarti ini ada 3 babak dong kalau kita pikir-pikir, baca baik-baik. Ada 3 babak ya? Babak 1 bersama. Setuju? Babak 2 kelahi. Babak 3 Ahmad doang. Oke? Durasinya kalau di total itu 12.00 sampai 16.30. Berapa itu? 4,5 jam ya. 4,5 jam. Padahal berkelahinya 1/4 jam. Berarti bersama-sama X jam, Ahmad sendiri Y jam. Oke? Sedangkan produktivitas atau hasil pengecatan bersama-sama selama X jam, bisa mengecat 10 X dong. Setuju? Berkelahi nggak ada yang dicat. Kalau Ahmad sendiri kan 4T. Berarti kalau Ahmad selama Y jam, 4Y. Dan itu harus sama dengan banyaknya tembok yang hendak dicat, ada 36. Oke? Pertanyaannya pada pukul berapa mereka bertengkar? Berarti ini kan start nih, ini start. Ini start bertengkar, ya. Dari sini ke sini ini nambah X. Berarti dari 12.00 ditambah X jam, ini jawabannya. Berarti kita mencari X, ya. Mencari X kepikiran nih, dieliminasi aja nih. X ditambah Y sama dengan ini 4,5.
Ini 1/4. Kalau dikurang jadi 4/4. Oke? Kalau nggak suka pecahan, dikali 4 aja. 4X tambah 4Y sama dengan 17. Ini dari yang durasi. Dari yang hasil ngecatnya, 10X ditambah 4Y sama dengan 36. Kita kurangi. Oke? Kita kurangin dapat 9X. 6X. 10 kurang 4 mah 6. Sama dengan 17. 36 dikurang 17. 9 atau 19? 19. Berarti X-nya itu 19/6 jam. 19/6 itu 18 bagi 6 ya 3. Jadi 3 jam lebih 1/6 jam. Itu durasi babak pertama yang bersama-sama. Berarti kalau startnya 12.00, babak pertama tuh sampai mulai berkelahi X jam, yaitu 3 jam tambah 1/6 jam. Tahu 1/6 jam? 10 menit ya. 1/6 kali 60. 10 menit. Berarti pada pukul berapa mulai berkelahi? Pukul 15:10. Atau jawaban yang E. Mudah adik-adik sekalian? Mudah ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 apa katanya? Setelah terjadi pertengkaran tersebut, berapa lamakah Ahmad melanjutkan pengecatan ruang tamu sendirian? Jelas banget, jawaban dari nomor 2 adalah Y. X-nya sudah ada. X-nya mana? X-nya 3/6. X-nya 3/6. Ya. Ditambah 1/4. Ditambah Y. Harus sama dengan 4,5. Ayo cari Y, nggak susah kok. Jadi ini gini aja dulu nih, 1/4-nya pindah ke kanan dulu. Jadi setengah kurang 1/4 kan berarti Y itu adalah 4/4. 4/4 itu maksudnya 4,5, 1/4 pindah ruas ke kanan. Ya. Dikurang 3/6. Begitu ya. 4 dikurang 3 kan 1. 1/4 dikurang 1/6 siapa yang tahu? 1/4 kurang 1/6 itu 3/12 dikurang 2/12. Jadi 1 jam ditambah 1/12 jam. 1/12 jam itu berapa menit ya? 1/12 jam itu adalah 5 menit. Ya kan? Berarti 1 jam 5 menit. Ya. Ini nilainya ya. Mudah? Mudah ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, berilah tanda checklist pada kolom sesuai atau tidak sesuai. Oh, ini berhitungnya lumayan ya, nggak boleh kalkulator, banyak pecahan ya. Persentase pekerjaan mengecat sebelum perkelahian. Tadi kita review tadi ada 3 babak ya. Babak 1 bareng, babak kedua kelahi, babak ketiga tengkar. Tengkar Ahmad sendiri, sama aja kalau tengkar ya. Ini kalau di total harus 36. Tadi yang bareng itu adalah, ini kakak bukan ngomong waktu, tapi ngomong produktivitasnya ya, hasilnya nih. 10X. 10X dengan X-nya 19/6, berarti ini 190/6 bagian. Ini 0, nggak kerja apa-apa. Ini 36-nya kakak bikin 216/6 aja. Berarti 190, ya benar ya, 36 kali 6, 216 kan? 190 biar 216 mesti nambah berapa ya adik-adik ya? 6, 11 kurang 9, 2. 26/6. Berarti di babak yang bukan kelahi itu 190 sama 26. Ini 216 totalnya. Kalau per 6-nya mau diabaikan. Jadi, yang satu ini benar.
kalau 180 itu lebih dari 85% dari 216. Jadi sesuai apa enggak? Silakan dihitung. Atau boleh gini dulu, 85% dari 36 ini, itu berapa? Kita hitung. Untuk tahu targetnya ini, ya. Ini kalau kita bagi 4, atau dibagi 5, 17. Bagi 5, 20. Bagi 2, 18. Bagi 2, 10. Berarti 34 kali 9 bagi 10. 6, 3, 27, 28, 306 dibagi 10, 30,6. Nah, sekarang apakah ini lebih dari 30,6? Tahu nggak 30,6 maksudnya apa? 36 itu, 30,6 adalah 85% dari 36. Nah, ini tercapai nggak nih? 190 per 6. 190 per 6 itu 180 aja udah 30. Berarti ini 31 koma dong. Ya, hitung manual aja. 190 bagi 6. Ini 3, 18, 10, 1. Ya. Berarti babak pertama sudah mengecat 31 koma. Padahal 85% itu adalah 30 koma. Berarti persentase pekerjaan mengecat sebelum pertengkaran lebih dari 85%. Sesuai? Sesuai. Ya. Hati-hati, kadang hitungnya benar tapi salah baca. Ya. Dia akan sesuai kalau kenyataannya lebih besar dari target. 85% itu segini, tapi ternyata dapatnya segini. Berarti kan lebih gitu. Oke? Yang kedua sekarang. Yang kedua, jangan pakai ngitung lagi. Kenapa? Karena yang satu kita udah capek-capek hitung, yang kedua itu akibat. Kok gitu? Yang jelas, yang babak kelahi ini kan nggak ada produktivitas ya. Bayangin deh, kita udah yakin babak pertama yang bareng-bareng ini lebih dari 85%. Nih, yang bareng ini lebih dari 85%. Nah, 100%-nya itu 36 ya, totalnya 100%. Kelahi itu 0. Nah, yang babak ketiga, yang Ahmad, pasti di bawah 15% dong. Jadi yang 26 per 6 ini pasti di bawah 15%. Sebab yang ini udah yakin di atas 85%. Ya. Nah, kakak ulangi biar cerewet. 85% dari 36 itu 30,6 udah dihitung. Oke, berarti kalau dibilang babak ketiga yang Ahmad sendiri lebih dari 15%, salah. Oke, sekarang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, jika pertengkaran tidak terjadi, pertengkaran tidak terjadi, ini maksudnya apa yo? Maksudnya produktivitasnya adalah 10 kali T. Ingat nggak tadi? Kalau nggak bertengkar bersama-sama, mampu 10 T. Jadi kalau Abdul sendiri kan 6 T dalam T jam. Ahmad sendiri 4 T dalam T jam. Kalau bersama-sama 10 T. Nah, 10 T itu sesuai dengan target pekerjaan yaitu 36 bagian tadi. Berarti T-nya 3,6 jam. Apa itu 3,6 jam? Waktu yang dibutuhin kalau 36 pekerjaan ini dilakukan bareng-bareng terus sepanjang waktu. Padahal kenyataannya, kalau kenyataannya nggak dihitung. Ini kita lihat X tambah Y tambah 1/4 tadi, yaitu di sini nih, bukan 36, yang ini. Nah ini, 4,5 jam tuh dari jam 12 sampai 16.30. Ternyata kenyataannya adalah 4,5 jam. Berarti molornya berapa tuh selisihnya? Selisihnya 0,9 jam.
0,9 itu 0,9 kali 60, 54 menit. Jika tidak berkelahi, bisa 54 menit lebih cepat. Bukan 40. Jadi salah. Berarti pernyataannya totalnya benar, salah, salah. Oke semua? Oke, semangat ya. Mari kita lanjutkan nomor berikutnya. Oke, kita baca soal teks yang kedua untuk nomor 4 sampai nomor 7. Dua buah mobil P dan Q meninggalkan kota Jakarta dalam waktu bersamaan. Oke, siap ya. Salah satu mobil yaitu mobil P berjalan dengan kecepatan 14 km per jam lebih lambat dari Q. Jadi mobil P lebih lambat, mobil Q lebih quick, ya, lebih cepat. Kedua mobil meninggalkan kota tersebut melalui jalan yang saling tegak lurus. Berarti katakan P ke arah manalah, ke sana, Q ke sana, ya. Sebelumnya ngomong tentang kecepatan jarak waktu, yang nggak bisa adalah jarak adalah kecepatan kali waktu, ya. Ini harus sudah dipegang, ya. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Berarti kalau ini mobil yang cepat nih, VQ, kecepatannya ini VP, jarak yang ditempuh setelah T jam dikali T dikali T. Sedangkan jarak antar kedua mobil adalah Pitagoras dikali T, ya. Pitagoras VP dan PQ. Mau namain apa? VR lah katakan, ya. VR kali T, ya. Di mana VR itu Pitagorasnya P sama Q. Jadi bukan kecepatan mobil, tapi kecepatan penjauhan mobil, ya. Jadi andai ini kakak lepas dari soal. Andai kecepatan Q 3, kecepatan P 4. Maka VR itu auto 5 gitu. Pitagorasnya kan 3 4 5. Berarti 1 jam 3 4 5. 2 jam 6 8 10. 100 jam 300 400 500. Sejuta jam 3 juta 4 juta 5 juta gitu. Jadi VQ, VP dan VR membentuk triple Pitagoras, ya. Ctrl Z. Jadi kita harus cari siapa PQ supaya Pitagorasnya VR gitu, ya. Nah, kata soal lagi nih, ketua mobil selama 5 jam berarti kalau T-nya 5, ya. Kalau T-nya 5 nih, selama 5 jam, kedua mobil terpisah dengan jarak 130. Berarti VR itu dikali 5 harus 130. Jadi 130 itu harus jarak antar dua mobil setelah 5 jam. Berarti kecepatan R-nya adalah 26. Oke? Nah, Pitagoras berapa dan berapa? Yang 26. Miringnya. Pitagoras berapa dan berapa? Yang 26 miringnya. Kalau yang satu harus berselisih 14 dengan yang lain. Coba, karena pilihan ganda kita lihat juga tuh bilangan bulat, tidak ada akar-akaran, rasional. Kemungkinan berarti apa? Kemungkinan berarti VP dan VQ-nya adalah Pitagoras yang istimewa. Pitagoras istimewa yang sisinya 26 itu bisa kita cek dengan yang panjangnya kan 5, 12, 13. Berarti kalau ini mau 26, berarti berapa kan? Aslinya kan kalau yang paling kecil 5, 12, 13. Berarti ini 10, 24, 26. Nah, masalahnya ini untuk mengeceknya harus diverifikasi dengan kata-kata ini nih. P14 lebih lambat dari Q. Nah, berarti kecepatan P adalah yang 10.
Kan 14 lebih banyak dari Q. Nah, VQ yang ini. VR yang ini 26 udah. Oke? Berarti 1 jam 24, 10, 26. 10 jam 240, 100, 260. Berarti tinggal kali T aja. Untuk jarak dikali T. Untuk kecepatan ya 24, 10 sama 26. Jangan terbalik antara P dan Q ya. Q itu yang lebih quick, yang lebih cepat dari bahasa Indonesia ini. Mobil P berjalan dengan kecepatan 14 lebih lambat. Berarti mobil P yang lelet. Nah, pertanyaannya, kecepatan mobil P berapa? 10 sudah terjawab ya. Berarti nomor 4 jawabannya yang A. Oke? Nomor 5. Nilai dari kecepatan mobil Q, mobil Q yang ini 24 ya. Mobil Q yang 24. Nilai kecepatan mobil Q 24 ditambah 2 kali mobil P. Mobil P kecepatannya 10. Berarti 24 tambah 20, 44. Berarti jawabannya yang B. Oke? Ini yang A, ini yang B. Oke? Lanjut lagi. Jarak mobil P dan jarak tempuh mobil Q dari kota Jakarta setelah 3 jam. Berarti saat T-nya 3, jarak tempuh mobil Q adalah VQ dikali T. Ya, berarti 24 dikali 3 sama dengan 72. Jadi jawabannya yang D. Mudah? Mudah. Nomor 7. Nomor 7. Apa katanya? Jarak mobil P dan mobil Q. Nah, jadi jarak mobil P dan mobil Q nih, VR dikali T. VR dikali T. VR itu kecepatan penjauhan mobil kalau ditarik secara lurus. Ya. VR itu 26. T-nya itu adalah 2 jam. Dikali 2 sama dengan 52. Berarti jawabannya yang E. Mudah adik-adik sekalian? Mudah. Oke, kalau gitu mari kita ke teks berikutnya. Semangat semua. Oke, adik-adik sekalian. Teks yang ketiga ya. Sebuah kincir dilengkapi dengan 12 tempat duduk. Kalau lingkaran ada 12 tempat duduk. Ini menarik ya. Seperti jam gitu ya. Jarak antar titik-titik yang ada itu mudah dan enak ya. Coba kita explore yuk. Misalnya kakak keluar dari soal dulu sebentar ya. Kalau ada lingkaran terdiri atas dibagi menjadi 12 ya. Jadi 12 titik. Katakan jari-jarinya adalah kakak namain 2A biar genap ya. Berarti misalnya ini titik ke-12, ini titik ke-6 biar familiar dengan angka di jam. Kalau jarak antara 12 dengan 6 atau pakai huruf aja ya. Huruf aja. A, B, C, D, E, F, G. Nah, jarak dari A ke G atau B ke H ya, atau C ke I, pokoknya nyebrang langsung gitu. Ini I, ini H. Ini jaraknya apa? Jaraknya 4A. Nggak usah terlalu dipikirin. Jaraknya adalah diameter. Setuju semua? Jadi nyebrang langsung. Kalau jari-jarinya 2A, AG, BH, CI itu 4A. Sekarang kakak tanya lagi. Berapa jarak AD? AD, lihat AD. Jadi di antaranya tuh ada 2 titik. Atau BE, atau CF,
dan seterusnya. Ya, C dengan F. Pokoknya di antara titik tersebut ada 2 titik. Siapa tahu kalau jari-jarinya 2A. Jawabannya 2A akar 2. Oke? Atau kalau mau jari-jarinya A, ya ini 2A, ya ini A akar 2. Kenapa? Tebak. A sampai D, A ke D, lihat ya. A ke D itu dia akan membentuk segitiga siku-siku sama kaki nggak dengan pusat? Tuh, oke? Siku-siku sama kaki itu. Berarti kalau di sini R, di sini R, di sini R akar 2. Kan siku-siku sama kaki. Oke? Jadi kalau jari-jarinya 2A, berarti 2A akar 2. Ini sengaja kakak pakai 2A biar kalau nanti di soal genap, jadi enak nggak pecahan. Kalau ganjil ya tinggal per 2 aja. Oke? Nah, sekarang lagi yang lain. Ini gambarnya kakak hapus lagi yang ini. Nah, sekarang kalau dari A ke C doang. Dari A ke C. Bisa? Atau B ke D. B ke D. Atau C ke E. Pokoknya yang ngapit dia cuma 1 titik doang. Dari A ke C kan cuma. Siapa tahu jaraknya apa? Jaraknya adalah berapa? 2A. Ragu-ragu ya. 2A atau R. Atau ini juga boleh 2R ya. Ini R akar 2. Ini R. Kok bisa begitu? Karena jarak dari A ke C, jarak dari A ke C ini, dari pusat ke A ke C itu, lihat. Akan membentuk apa, siapa tahu? Akan membentuk segitiga sama sisi. Karena ini 60, kemudian ya ini 60-60 juga dong. Setuju? Sehingga kalau ini R, ini R, ini R juga. Bisa? Nah, sekarang kalau jarak yang dari A ke, misalnya A kemana? Misalnya B ke F nih, B ke F. Jadi ini udah selesai ya. Gambar segitiga sama sisinya. Kalau B ke F nih, langsung jatuh begini nih. Dari sini, dari B langsung ke F. Dari B langsung ke F tuh. Berapa jaraknya? Ayo. Kalau nanya jarak B ke F, ini kita anggap aja, oh gitu ya. Ini jadi 2 buah segitiga sama sisi. Yang atas ini kan sama sisi. Nah, yang bawah sama sisi. Berarti jarak dari B ke F atau A ke E atau C ke G ya, itu sama dengan apa? Nah, gini, kalau di sini 2A atau R, di sini bakalan A sama A bukan? Setuju? Karena ini segitiga sama sisi tapi dibelah 2 nih, setengah sisi, setengah sisi. Jadi setengah R, setengah R. Nah, tentu di sini A akar 3 dong. Pitagoras antara 2A sama A. Atau kalau ini sudut 60 derajat, pakai tangen juga boleh. Yang kepikiran trigono. Yang nggak kepikiran trigono, ini segitiga siku-siku. Ini A karena cuma setengah jari-jari. Ya. Ini 2A full jari-jari. Dari B sampai sini Pitagoras jadi A akar 3. Beri jawabannya A akar 3, bukan 2A akar 3. Kenapa? Yang kakak tanya B ke F, berarti dari sini sampai sini tuh. Tuh. Oke? Oke, berarti kalau ada lingkaran dibelah 12, mudah ya hubungan antara titik-titiknya. Oke, itu tambahan wawasan ya. Sekarang tanpa kita bahas ini pun, soal-soal yang ada di latihan PM ini tetap kita bisa kerjain ya. Yuk kita kerjain. Nomor 8. Baca teksnya dulu Pak. Jarak tempat duduk ke 1 dan ke 5. Ibaratnya titik ini nih, kalau ini dianggap ke 1, ke 5 harus yang ini. Berarti kalau kita gambar kayak tadi tuh, kira-kira gini deh. 1 dan ke 5 itu seperti gambar ini. Ke 1 ini.
ke-5 kan ini. Nah, kalau kita bikin gitu. Gitu ya. Nah, berarti kalau di sini R, di sini setengah R, atau di sini A, di sini A, di sini 2A, di mana jari-jarinya itu 2A, ya. Jari-jarinya 2A, berarti ini A, ini A. Nah, ini 4 akar 3 adalah jarak tempat duduk ke-1 dengan tempat duduk ke-5. Berarti ini 2 akar 3. Nah, bayangin nih, ini A, ini 2A, ini 2A akar 3. Ada yang bisa tahu A-nya berapa? Jika tidak hafalan, mau Pitagoras juga boleh. A kuadrat, atau sorry, 2A dikuadratin, dikurang A dikuadratin sama dengan 2 akar 3 dikuadratin. Jadi 12 ya. Jika tidak hafal polanya, kalau yang hafal polanya langsung. Kalau setengah segitiga sama sisi itu, kalau di sini A, di sini A, di sini 2A, ini A akar 3. Sehingga A-nya langsung dapat 2. Jika yang sudah familiar dengan polanya. Yang tidak familiar, Pitagoras manual. 4A kuadrat kurang A kuadrat kan 3A kuadrat. Sama dengan 12, berarti A-nya 2. Berarti jari-jarinya 4, karena jari-jari itu 2A. Oke? Berarti pegang tuh. Jari-jari dari soal teks ini 4 pegang. Untuk nomor-nomor berikutnya. Jari-jari dari kincir ini 4. Ya. Nah, yang ditanya jarak tempat duduk ke-12 ke pusat. Enggak tempat duduk ke berapapun. Semua tempat duduk jaraknya ke pusat adalah jari-jari bukan? Berarti ini jawabannya C. Ya. Jarak semua tempat duduk ke pusat adalah jari-jari semua. Termasuk yang ke-12. Oke? Oke, yuk nomor berikutnya. Nomor 9. Tadi kita udah pegang jari-jarinya 4 ya, dari nomor sebelumnya. Pertanyaannya jarak tempat duduk ke-1 dan ke-4. Jarak tempat duduk ke-1 dan ke-4. Nih, seandainya ini 1, ini 4. Nah, kita bisa pakai yang ini tadi nih. Jarak tempat duduk ke-1 dan ke-4, yang ini nih ya. Yang kepikiran pula ini jarak dari A ke D atau B ke E ya. Ini kan seandainya tempat duduk ke-1, ini tempat duduk ke-4 kan? 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah jari-jari akar 2. Jadi bagi yang sudah hafal polanya, jari-jarinya 4 langsung 4 akar 2 yang E. Yang tidak hafal polanya, yang nggak familiar dengan soal, jarang latihan, ya, tentu manual. Jarak tempat duduk 1 dan ke-4, andai 1 di sini, 4 di sini. Nah, ini kalau dihubungkan garis akan jadi dari pusat ke 1 ke 4 tuh. Dia akan jadi segitiga siku-siku sama kaki. Kalau di sini R, di sini R, di sini R akar 2 kan sudah biasa Pitagorasnya. Nah, padahal R-nya 4. Ya, berarti jawabannya E, 4 akar 2. Oke? Oke, ini kenapa siku-siku? Karena 90 derajat, 30, 30, 30. Karena punya 3 segmen yang dimakan sama dia tuh. Ya. Oke, kita ke nomor berikutnya. Nomor 10. Jika tempat duduk ke-10 membentuk sudut 30 derajat dengan tempat duduk terendah. Tempat duduk terendah pasti yang ini ya. Nah, membentuk sudut 30 derajat kita tahu yang dinamakan 30 derajat adalah sudut antara kursi-kursi yang berdekatan. Berarti tempat duduk ke-10 itu boleh yang ini, boleh yang ini. Kalau ulang ini, boleh yang ini, boleh yang ini ya. Kalau ingin gambarnya diperbesar, kita gambar ulang. Tapi di bagian segitiganya aja. Nah, jadi di bagian ini boleh, di sini boleh. Nah, tempat duduk rendah ini nanti akan jadi lingkaran gitu. Oke? Nah, gitu. Yang ini maksudnya ini.
Nah, kata soal yang nomor tadi kan jari-jarinya 4. Berarti ini 4 nih. Dari sini ke sini 4. Terus soal bilang, panjang tiang penyangga adalah 8. Berarti yang dimaksud 8 itu segitiga sama sisi ini. 8, 8, 8. Karena dari sini ke sini sudah 4, ini 4 juga. Berarti bisa disimpulkan letak tempat duduk yang dimaksud adalah tengah-tengah tiang penyangga posisinya. Pertanyaannya, jarak tempat duduk ke-10 tadi, boleh yang ini, boleh yang ini, ke tanah. Berarti yang tanya ini. Oke. Yang tebelin yang ditanya. Oke. Karena ini 4, tepat di tengah, ini pun tepat di tengah. Karena ini 8, ini tentu 4 kan? Berarti ini masing-masing 2 sama 2 dong. Kesebangunan ya. Kesebangunan itu bilang, kalau ini kita ambil pas tengah, dijatuhin ke bawah, ini pas tengah juga. Nah, berarti yang ditanya yang hitam tebal ini tingginya nih. Berarti jawabannya adalah Pythagoras 4 sama 2. 16 kurang 4. Atau akar 12. Atau 2 akar 3. Oke? Atau jawaban yang D. Mudah? Mudah. Jarak antara tempat duduk yang tepat mengenai tiang penyangga ke tanah. Oke, kita ke nomor berikutnya. Nomor 11. Apa? Panjang sabuk pada roda penggerak. Jadi roda penggerak ini yang hitam tebal ya. Sedangkan yang putih ini namanya apa ya? Motor ya kalau nggak salah. Penggerak dari yang sama dengan poros kincir. Roda penggerak pada poros kincir ya. Roda penggerak ini roda mesin. Jadi ini roda mesin, ini roda penggerak ya. Ini poros roda. Mempunyai radius atau nama lainnya jari-jari yang sama yaitu setengah. Pertanyaannya sabuk. Ini gambarnya kekecilan, mungkin bisa kakak gedein. Gini ya. Kayak gitu ya. Jadi ini ceritanya gambarnya sama ini ya. Nah, yang namanya sabuk itu berarti ada 2 bagian. Bagian yang nempel sama gear. Bagian yang nempel sama gear. Ini setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Berarti yang nempel sama gear satu lingkaran dong. Ya, yang nempel sama gear setengah lingkaran tambah setengah lingkaran ya. Ditambah ini garis tegak ini ditambah garis tegak ini. Ya, garis tegak ini tambah garis tegak. Jadi kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Nah, atas sama bawahnya itu setengah lingkaran sama setengah lingkaran. Totalnya satu lingkaran, keliling ya. Berarti ini adalah keliling lingkaran PD. Ya, di mana D-nya ini nih, diameter. Tepatnya 1 karena jari-jarinya setengah, jadi diameternya 1. Berarti pi doang. Sedangkan jarak dari sini sampai sini bisa kita cari. Ini kan sama aja jarak dari sini sampai sini ya. Bisa. Tadi kita udah tahu jarak dari sini sampai sini bukan itu. Yang ditanya jarak dari sini sampai sini nih. Nah, yang inilah yang akan kita move ke sini, yang akan kita duplicate ke sini ya. Ini tinggi tiang penyangga adalah di nomor sebelumnya udah tinggi tiang penyangga. Oh, ini kan 2 akar 3 setengahnya. 2 akar 3 ini yang jawaban di setengahnya nih. Berarti yang ini 4 akar 3. Oke? Jadi 2 akar 3 yang ini 4 akar 3. Jadi 4 akar 3 dari pusat kincir ke bawah. Jadi ini 4 akar 3 nih. Kemudian dari sini nih ke bawah, ini yang kecil ini,
adalah 1 meter. 1 meter itu jarak roda mesin penggerak ke tanah. Jadi ini 1. Ya, 1 tuh segini nih. Nah, dari sini 4 akar 3. Berarti ini adalah 4 akar 3 kurang 1 dong. Dari sini ke sini 4 akar 3 kurang 1. Oke? 4 akar 3 semua, 1 yang kecil ini. Berarti ini 2 kali 4 akar 3 kurang 1. Ini yang kiri, ini yang kanan. Kan sama tuh kiri kanan. Jadi dikali 2. Nah, berarti Pi ditambah 8 akar 3 dikurang 2. Pi ditambah 8 akar 3 kurang 2. Sehingga jawabannya yang D. Oke? Mudah. Mari ke nomor berikutnya. Ayo ke 12 ya. Masih satu lagi. Kakak kira udah selesai. Oh, masih ada satu lagi. Oh iya, sampai 12 tuh ya. Jika motor berputar, jika setelah berputar tempat duduk keempat mencapai posisi terendah. Nah, ini nih. Ini yang keempat di sini. Maka jarak tempat duduk keempat dengan poros roda mesin penggerak. Berarti yang ditanya tipis banget nih. Ini kalian kelihatan nggak kalau kakak nggak perbesar nih gambarnya? Ini yang ditanya. Tuh. Berarti ini adalah jari-jari ya. Jari-jari 4 ya. 4 dari sini. Mungkin bisa di zoom. Sebentar, mana nih? Nah, yang ditanya ini ya. Dari sini ke sini 1 bukan? Dari sini ke 1 di nomor sebelumnya nih. Di nomor sebelumnya ini 1. Tuh 1. 1 itu jarak dari roda motor ini ke tanah. Padahal dari sini ke sini adalah 4 akar 3. Sudah di nomor sebelumnya. Dari sini 4 akar 3. Berarti yang ditanya adalah ini nih. Nih yang merah ini nih. Nah, ini 4 sama 1, 5, bukan? Berarti yang merah ini adalah 4 akar 3 dikurang 5. Oke? Jadi, jawabannya adalah yang E. Mudah ya? Mudah. Oke, kita ke nomor berikutnya. Tetap semangat. Oke, adik-adik sekalian. Teks 4 untuk nomor 13 sampai 16. Ini statistik mudah ya, dasar. Ini ada penyajian dalam bentuk grafik. Ini bacanya apa sih? Yang belajarnya 3 jam, ada 2 orang ya. Yang belajarnya 4 jam, ada 4 orang. Yang belajarnya 5 jam, ada 2 orang gitu ya. Kalau disajikannya grafik rasanya kurang informatif ya. Gimana kalau kita bikin tabel aja ya. Jadi seperti ini. Tuh ya. Yang belajarnya 3 jam, ada 2 orang tuh. Yang belajarnya 3 jam, ada 2 orang ya. Yang belajarnya 12 jam, ada 5 orang. Yang belajarnya 12 jam, ada 5 orang ya. Nah, sekarang kita lihatnya tabel aja lah, nggak usah ke grafik ya. Yuk kita jawab pertanyaan nomor 13. Jumlah muridnya 48. Benar apa salah? Oh, mudah sih ya. Hitung aja. 10, 20, 30, terus 40 ya. 46, 48. Benar berarti ya. Oke. Uretannya lagi. Kemudian banyaknya murid yang belajarnya lebih dari 8 jam. Jadi mulai dari belajarnya 9 jam ya. Belajarnya 9 jam, 10 jam gitu ya. Nah, jumlahnya ada berapa orang nih?
8 sama 6, 14, tambah 8, 22. Harusnya 22. Ya. Berarti ini tidak sesuai. Ya. Banyaknya murid yang belajar di rumah paling lama 6 jam. Berarti 6 jam atau lebih sebentar. Paling lama 6 jam. Ya. Nah, yang ini durasi, yang ini banyak orangnya ya. Berarti banyak orangnya segini nih. 10 tambah 2 tambah 2. 14 orang. Benar. Mudah ya? Mudah. Kalau gitu mari ke nomor berikutnya. Nomor 14. Nah, ini tabelnya yang tadi. Di antara pilihan berikut yang benar adalah, kalau kita lihat ini benar salahnya hanya ngomongin tentang median, rata-rata, modus, kuartil atas. Berarti semua ya. Simpangan rata-rata, simpangan kuartil. Rata-rata udah tadi ya. Berarti kita butuh mereka tuh. Tentu yang paling mudah adalah modus ya. Modusnya adalah 8. Bukan 8, sorry. Yang frekuensinya 8, modusnya 9. Oke? Kemudian kalau mau nyari modus sudah nih, modus sudah. Nah, ini kuartil atas, median, sama simpangan kuartil bisa dicari berbarengan ya. Kan kalau kuartil, semua ada 48 ya. Kalau semua ada 48, atau ini, kalau semua ada 48 kan kalau dibikin 4 kelompok, masing-masing 12 ya. Masing-masing 12, berarti peralihan yang ke-12 dengan yang ke-13 itu namanya Q1 ya, atau kuartil bawah. Coba peralihan yang ke-12 ke yang ke-13. Ya, ini kan baru 6. Ini kalau ditambahin lagi 8. Tambahin lagi 14. Berarti 12 ke 13 ada di sini. Q1-nya 6. Oke. Median disebut juga Q2. Peralihan dari yang ke-24, ini kan udah 24. 24 ke 25 ya. Jadi data ke-24 dengan data ke-25 berapa nih tengahnya nih? Ini baru 14, diterusin jadi 19. Diterusin jadi 26, berarti 25 udah kelewat. Berarti mediannya 8. Kuartil atas peralihan dari yang ke-36 menuju ke 37. Oke, ini 26 tambah 8 masih 34. Oke. Ditambah 6 lagi 40. Udah lewat kan 36? Berarti disinilah terjadinya Q3. Simpangan kuartil lambangnya apa? QD. Q3 kurang Q1 bagi 2. Berarti 10 kurang 6 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Apa yang belum? Ya, yang paling panjang rata-rata. Ya. Tapi tetap gampang ya. Untuk nyari rata-rata, oretan ini kakak hapus dulu. Oretan yang ini kakak hapus dulu. Nyari rata-rata kalau udah ada tabel begini aja. Pertama-tama kita tebak dulu rata-ratanya berapa maunya di antara ini. Boleh kah gitu? Iya boleh. Tapi nanti ada pengkoreksinya kok. Misalnya kita tebak 7. Dikoreksinya ternyata harus lebih 1, berarti 8. Ternyata harus lebih setengah, 7,5. Ternyata kebanyakan setengah, jadi 6,5. Jadi pertama kita tebak dulu, nanti ada pengkoreksinya. Ya, jadi rata-rata tebakan ditambah pengkoreksinya. Pengkoreksinya itu namanya sigma FU dibagi sigma F. Sebenarnya dikali C, cuman kalau lompatnya 1, C-nya 1. Gitu ya. XS ini tebakan kita, mau nebak berapa? Misalnya kakak tebak 8. Nah, di tempat yang kita tebak ini kita kasih ini 0 sebagai penanda ya. Lalu ke atas -1, -2, -3. Benar ya? Harus ini dong rata. -1, -2, -3, -4, -5. Ke bawah 1, 2, 3, 4 ya.
Terus kita kaliin nih, ini namanya U, ini namanya F ya. Kita Fu-nya kita cari. Cari Fu ya, bukan Fufu ya, Fu. Kita cari Fu, Fu, min 10, min 16, min 6, min 12, min 5. 0, 8, 12, 9, 20 ya. Ini berapa nih? Ini 20. Berarti 49. Sigma FU yang bawah 49. Yang atas ayo dihitung. Minus ya, minus berapa? 10, 16, minus 26. Ya, minus 26, minus 32. Ini berapa sih? Ini minus 12 ya. Minus 32 sama minus 12. Minus 44. Ada minus 5 lagi, minus 49. Berarti sigma Fu-nya 0. Kenapa? Karena di bagian sini sigma Fu-nya 49, di sini sigma Fu-nya min 49. Nah, kalau sigma Fu-nya 0, berarti XS kita tebakan yang tepat. Kebetulan ya, seandainya tadi kakak tebaknya 7, ya pasti di bagian sininya 1. Gitu. Berarti rata-ratanya 8. Mudah? Mudah ya. Karena XS-nya 8, ternyata sigma Fu-nya 0 ya. Kalian bisa kerjain ulang dengan sigma XS-nya ini bukan 8 tapi 7 atau 9 dengan cara yang sama sama kakak setelah selesai menonton video ini. Pasti rata-ratanya 8 juga. Oke. Satu lagi, simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata sudah kita kerjain, udah. Ini 1, 2, 3, 4, benar salahnya gampang banget. Tinggal cek. Oh ini benar, oh ini salah gitu ya. Coba, simpangan rata-rata itu jangan rumus deh. Simpangan rata-rata itu pemahaman aja. Simpangan rata-rata itu adalah penyimpangan terhadap rata-rata dirata-ratain. Maksudnya? Nah gini, kan rata-rata 8. Berarti si 3 ini menyimpang 5. Hai 3, kamu menyimpang 5 dari rata-rata. Orang rata-ratanya 8, kamu malah 3, menyimpang 5. Kamu menyimpang 4, kamu menyimpang 3, kamu menyimpang 2, kamu menyimpang 1. Nah, 7 orang ini tidak menyimpang. 7 orang ini tidak menyimpang dari rata-rata. Nah, 8 orang ini menyimpang 1. 6 orang ini menyimpang 2. 3 orang ini menyimpang 3. 5 orang ini menyimpang 4. Jadi, ini lambangnya apa ya, penyimpangan. Ini sebenarnya bukan U kalau udah nyari XR ya. Ini adalah XI kurang X bar mutlak. Panjang kan kalau pakai istilah formal. Tapi maksudnya penyimpangan terhadap rata-rata. Nah, penyimpangan terhadap rata-ratanya dirata-ratain. Ini kan yang menyimpang 5 kan 2 orang. Berarti ini 10 dong. Ini 16. Ini 6. Ini 12. Ini 5. Kebetulan nih kita udah hitung tadi nih. 49 ya. Yang ini 0, yang ini 8, yang ini 12, yang ini 9, ini 20. Ini pun 20, 40, 49 juga. Berarti 49 atau 48? Oh ini sorry. Ini yang 48 ya. Ini jadi ini 49 sama 49 jadi 98 ya. 98 itu total penyimpangan si 48 orang ini. Berarti ini bawahnya 48 ya. Rumus formalnya gimana sih, Kak? Rumusnya gini. Simpangan rata-rata itu tiap penyimpangan di total. Nah, ini penyimpangan nih. Ini yang penyimpangan 5, 4 ya. Di total lalu dibagi banyaknya orang ada berapa. Gitu. Berarti sekitar 2, karena 48 kalau dikali 2 96. Jadi 2, kecil. 2, dikit ya. Dah, median dan rata-rata waktu belajar kelas 9A tersebut dalam satu adalah sama. Median mana median? Median adalah 8 ya. Median adalah 8. Rata-rata mana? Rata-rata 8 juga.
berarti benar, ya. Berarti 1 benar. Kalau 1 benar, kalau tipenya tipe yang biasa tuh yang A123, B13, 3 otomatis benar ya. Namun kan nggak semua soal seperti itu. Kebetulan soal sekarang yang seperti itu. Kalau 1 benar, 3 benar ya. Kita cek manual ternyata simpangan rata-rata yang 2 koma. Ini simpangan rata ini 2 koma ya. 2 koma kecil. Kurang dari 3 benar juga. Ya, ini benar, ini benar. Biasanya kalau kayak gini kita ngecek 4 ya. Tapi untuk pembahasan kali ini kita bahas semuanya karena kita mau belajar teorinya ya. Kalau kita cek 4 dulu, simpangan kuartil. Simpangan kuartil tuh yang tadi 2. Lambangnya kide. Dan rata-rata 8. Dibilang sama, salah. Berarti masih bisa 1,3, bisa 1,2,3 ya. Selisih modus dan kuartil atas. Modusnya kan, mana modusnya? Modus 9. Kuartil atas Q3, 10. Selisihnya 1, benar. Berarti jawabannya yang A. Mudah adik-adik sekalian? Mudah. Yuk ke nomor berikutnya. Wah, ini perpaduan antara statistik dengan kombinatorika ya. Banyak cara milih 2 orang murid dengan lama waktu belajar di rumah lebih dari nilai modusnya. Tadi nilai modusnya itu adalah 9 bukan? Bukan 8 ya, 8 itu terbanyaknya 8 orang, tapi yang waktu belajarnya 9 jam. Berarti lebih dari modusnya yang belajarnya 10 jam, 11 jam, 12 jam. Totalnya ada ini 6, 3, 5 ya. 6 orang, 3 orang, berapa nih? 9 tambah 5, 14 orang. Berarti nomor 15 itu dari 14 orang dipilih 2 orang. Sudah tahu semua ya. Caranya adalah 14C2. Kombinasi dengan 2 itu cukup 14 dikali sebelum 14 dibagi 2. Jadi 7 dikali 13. Berapa? 1, 2, 7 tambah 2, 9. 91 cara. Jawabannya yang C. Mudah? Mudah ya. Sekarang nomor 16. Banyak cara menyusun 3 orang murid dengan lama waktu belajar kurang dari nilai mediannya. Oh, berarti tadi median kita cari lagi. Mediannya 8 ya. Mediannya 8. Berarti kurang dari 8. Yang kurang dari 8. Nilainya lama waktu belajarnya kurang dari 8. Berarti mulai dari 7 jam. Ya. Berarti orangnya segini nih. Berapa ini? 6, 8, 14, 19. Oke? Ada 19 orang ya. Berarti nomor 16 dari 19 orang disusun apa? Disusun jabatan ketua sekretaris bendahara. Berarti ketuanya berapa cara? 19 cara. Ada 19 orang ya. Sekretarisnya berapa cara? 18, karena dari 19 orang, 1 orang udah jadi ketua. Bendaharanya berapa cara? 17 cara, karena dari 19 orang, 2 orang sudah jadi ketua dan sekretaris. Mau nggak mau kali manual. 18, nggak bisa ada trik ya, 19 kayak 18 kayak 17. Ya udah belakangnya dulu. 9 kali 8 belakangnya 2.
2 kali belakangnya 7, belakangnya 4. Kalau, nah ini belakangnya pasti 4. Bisa begini adik-adik sekalian. Jika sedang SNBT dan waktunya sudah mepet, udah diperingati oleh pengawas, ini tinggal 1 menit lagi ya, tinggal 30 detik lagi ya. Daripada nggak diisi atau nebak-nebak, mendingan lihat belakangnya aja ya, 4, dan kebetulan cuma 1 pilihan ganda. Gitu ya. Namun, kalau waktunya banyak, tentu kita bisa hitung manual ya. 18 tambah 1 dikali 18 dikali 18 kurang 1. Ini sama ini kalau kita kali 18 kuadrat kurang 1. Nggak ngebantu juga triknya ya. 18 kuadrat kan ada yang hafal, ada yang enggak ya. Jadi mendingan kali manual aja deh. 18 kali 19 kali 17. Nanti jawabannya akan B ya. Mudah adik-adik sekalian? Mudah. Oke, kalau begitu tetap semangat. Oke, sekarang teks yang kelima. Seleksi penerimaan murid baru akan dilakukan dengan tes tulis dengan 50 soal. Oke. Benar ada poinnya, salah ada punishment-nya -1, nggak diisi nggak dapat apa-apa. Peserta 200 orang, yang lolos 80, setelah disortir, di antara 80 peserta yang lolos itu, 8 peserta merupakan hampir nggak lolos ya. Mereka poinnya 150. Seragam semua 8 peserta ya. 8 dari 80 ini ya. Berarti yang nggak lolosnya paling gede 149 ya. Sedangkan yang lolos selain yang 8 peserta ini adalah 151 minimal ya. Oke. Dah gitu. Sekarang kita ke soalnya. Nomor 17, peluang seorang peserta seleksi lolos. Ya, soalnya sah aja begini ya, walaupun sebenarnya ini disclaimer bahwa semua peserta yang 200 orang ini kemampuannya seragam ya. Kemampuan penguasaan materi tesnya seragam ya. Kalau kayak gitu berarti peluangnya adalah 80 dari 200 orang ya. Kalau dicoret 8/20 atau 4/10. Berarti peluangnya 0,4 yang D. Bisa? Bisa. Nomor 18. Peserta yang lolos itu berapa orang tadi? 80. Oke. 80 orang ini 8 nyaris ya. Dan dia seragam, nyaris nggak lolos. Dia seragam 150 semua. 150 semua ya, 8 orang. Sisanya 72 orang. 72 orang ini berarti mulai dari 151 ke atas. Startnya 151. Entah sama, entah beda antara 72 orang ini, yang jelas minimal 151. Nah, peserta yang lolos dan mendapatkan setidaknya 151 itu adalah 72 dari 80. 72 dari 80 itu kan bagi 9 ya. Bagi 8. 9/10 atau 90%, atau jawaban yang D. Mudah ya? Nomor 19. Banyaknya poin berbeda maksimal yang mungkin diperoleh para peserta seleksi tulis. Kalau kakak bagi menjadi 3 kelompok, sebenarnya 2, yang satu lolos, yang satu nggak lolos. Tapi yang ini seragam nih semua. Seragam. Semuanya 150 ya. Nah, yang ini bisa beda-beda ya. Ini nilainya 150, ini 151 ke atas.
Yang ini 149 ke bawah. Nah, yang seragam ini satu nilai kan? Satu nilai. Nah, sedangkan yang ini maksimal 72 nilai, 72 poin. Ya, 72 buah poin ya, 72 macam poin. Bukan nilai poinnya 72 ya. Yang ini satu poin, satu kemungkinan poin ya. Sedangkan yang ini tadi berapa ini? 120 yang nggak lolos ya. Ini nggak lolos. 120 maksimal kemungkinan poin yang berbeda. Berarti totalnya 120 tambah 1 tambah 72 maksimal ya. 120 tambah 72 aja udah 192. Ditambah 1 lagi 193 atau jawaban yang C gitu ya. Kalau ditanya minimal gimana? Kalau ditanya minimal jawabannya 3, yaitu ini 150 semua, yang ini entah berapa tapi seragam semua mulai 151. Yang ini entah berapa tapi seragam semua, tapi mulai 149 ke bawah. Jadi cuma 3 macam nilainya, yang nggak lolos seragam, yang lolos 2 ragam gitu ya. Jadi minimal 3 ragam ya. Maksimal ya itu tadi 193 ragam ya. Oke, sekarang masih ada satu nomor lagi ya. Oh iya, masih ada. Oh iya, ada satu lagi. Nah, ini teksnya kakak potong aja ya. Karena ini nggak menyangkut banyaknya, tapi masalah sistem perpoinan. Ini mana yang benar, mana yang salah. Tidak mungkin. Jadi statement soalnya tidak mungkin. Kalau mungkin jadi benar, kalau mungkin jadi salah. Kalau tidak mungkin jadi benar. Karena mintanya tidak mungkin. Oke. Dua peserta yang menjawab 40 soal dengan benar. Jadi orang tuh kalau benernya 40, itu bisa kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk. Dan beda nggak nilainya? Secara nalar udah pasti beda. Tapi kalau kita mau hitung bisa ya. Terbaiknya kalau apa? Benernya 40 sehingga 4 kali 40 kan bener dikali 4. Benernya 40, 4 kali 40. Tapi dia sisanya yang 10 lagi nggak diisi. Jadi nggak ada yang salah. 40 bener, sisanya nggak diisi. Nilainya 160. Dan sebenarnya nggak perlu dihitung. Karena yang jelas ini mungkin ya. Orang sama-sama nilainya 40, tapi poinnya berbeda itu mungkin. Jadi kalau dia bilangnya tidak mungkin berarti salah ya. Ini terburuknya adalah 150, yaitu 160 di punishment 10 jadi 150. Selain dua ini masih ada lagi yang lainnya, yang jelas mungkin berbeda. Oke, yang kedua, jika jumlah soal yang benar 48, jadi 48 itu dikali 4. Jadi berapa tuh? 96 tambah 96. 96, 192. Dikurang salah. Kan dikurang salahnya ya, salah tambah min 1 ya. Ingin jadi 191. Berarti benar 48 supaya poinnya 191, salahnya harus 1. Kalau salahnya harus 1, berarti kosongnya berapa? Kan 48 benar. Salah 1. Jumlah soal 50. Kosongnya harus 1. Berarti hanya ada 1 soal yang dikosongkan, ini benar. Oke, yang ketiga. Peserta yang menjawab benar 39 tetap memiliki, berarti gini, yang satu benernya 39 nih. Tapi bisa nggak mengalahkan nilai yang benernya 40? Bisa. Kalau yang nilainya 40, ininya terburuk. Skenarionya, yaitu sisanya salah semua, kayak ini nih. Jadi 150. Bener 40, sisanya salah semua. Namun bener 39 tapi sisanya nggak diisi, dia nggak ada hukuman apa-apa. Cukup 39 dikali 4. Apakah bisa mengalahkan 150? 39, 39, 78, 78, 78, 156. Berarti mungkin loh, bener 39 tapi poinnya lebih gede daripada bener 40.
karena mungkin, sedangkan ini kesempatan. Ya berarti statusnya benar. Oke, jadi salah, benar, benar. Bisa semua? Bisa. Oke, berarti sudah 20 soal ya untuk latihan 3 penalaran matematika SNBT 2026. Semoga sukses, tetap semangat, dan jangan lupa follow Instagram Nalar Kuantitatif, subscribe YouTube yang ada di bio-nya ya. Jangan lupa juga kalau ingin videonya per teks, per wacana, jadi bukan panjang 20 nomor, tapi per beberapa nomor tiap teks ya. Mungkin bisa lihat deskripsi di video ini ya. Ada linknya. Terima kasih, tetap semangat.